Salam, selamat datang di renungan hari ini. Pernahkah kita melakukan sesuatu yang baik tetapi justru disalahpahami? Memberi tetapi dicurigai, berbuat benar tetapi ditolak. Hari ini kita melihat Yesus mengalami hal yang sama. Ia melakukan banyak kebaikan, menyembuhkan, mengajar, menolong, namun yang ia terima justru penolakan. Alkitab mencatat, orang-orang Yahudi kembali mengambil batu untuk melempari Yesus, bukan karena ia berbuat jahat, tetapi karena mereka tidak bisa menerima siapa dia sebenarnya. Yesus bertanya kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Pertanyaan ini sangat dalam. Yesus tidak menyangkal perbuatannya. Ia justru menunjukkan kebaikan yang telah ia lakukan. Namun mereka menjawab, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Disinilah inti masalahnya. Mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah Tuhan. Seringkali bukan karena kebenaran itu tidak jelas, tetapi karena hati kita tidak mau menerimanya. Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang ia katakan sesuai dengan kitab suci. Ia menunjukkan bahwa jika kitab suci sendiri menyebut manusia sebagai Allah dalam arti tertentu, mengapa mereka marah ketika ia yang dikuduskan dan diutus Bapa menyebut dirinya anak Allah? Namun Yesus tidak hanya berbicara, ia berkata, "Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku." Artinya, iman tidak buta. Yesus memberikan bukti melalui tindakannya. Ya, melanjutkan. "Tetapi jika aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu." Dengan kata lain, lihatlah apa yang ia lakukan. Mukjizat, kasih, kuasa, semua itu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Namun sekali lagi, mereka tidak mau menerima. Mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia lolos dari tangan mereka. Lalu, Yesus pergi ke seberang sungai Yordan, ke tempat Yohanes dahulu membaptis. Dan di sana, sesuatu yang berbeda terjadi. Banyak orang datang kepadanya. Mereka berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakannya tentang orang ini adalah benar. Dan Alkitab mencatat, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Saudara, kisah ini menunjukkan dua respon yang berbeda. Ada yang menolak dan ada yang percaya. Pertanyaannya, kita ada di posisi yang mana? Apakah kita seperti orang-orang yang menolak meskipun sudah melihat kebenaran? Atau kita seperti mereka yang akhirnya percaya? Seringkali Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Ia menolong kita. Ia memberkati kita. Ia menyertai kita. Tetapi kita masih ragu. Yesus berkata, lihatlah pekerjaannya. Lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu adalah bukti kasih-Nya. Namun, iman bukan hanya melihat, iman adalah memilih untuk percaya. Kadang percaya berarti melawan keraguan, kadang percaya berarti tetap setia. Meski tidak mengerti, hari ini Tuhan tidak memaksa kita. Ia memberi kita pilihan, menolak atau percaya. Orang-orang pada waktu itu melihat mukjizat, tetapi tetap menolak. Sementara yang lain hanya mendengar kesaksian dan mereka percaya. Iman bukan soal seberapa banyak kita melihat, tetapi seberapa dalam kita percaya, dan ketika kita memilih percaya, kita akan mengalami hidup yang diubahkan. Karena Yesus bukan hanya melakukan mukjizat, Ia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, ajari kami untuk percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Di tengah keraguan, di tengah tantangan, kami mau tetap memilih percaya. Bukalah hati kami, agar kami melihat karya-Mu dalam hidup kami, dan jadikan iman kami semakin kuat setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.